Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini menginjak di hari ketiga setelah bulan Ramadan. Dan juga kita telah melewati Hari Raya Idul Fitri. Saat itulah umat Islam pada khususnya berbahagia dengan berbagai alasan tentunya, disebabkan telah melewati bulan Ramadan dan berhari raya. Pepatah Islam mengatakan laisal id liman labisan jadidan walakinnal id liman ta'atuhu tajid. Bahwa berbahagia di hari Lebaran itu tidak melulu milik orang-orang yang memakai pakaian yang baru. Dan yang lebih berhak berbahagia karena Lebaran itu adalah orang-orang yang ketaatannya meningkat. Tentu maksud dari pepatah tersebut adalah nasihat kepada kita ya, bahwa setelah Lebaran itu diusahakan ketaatan kita kepada Allah itu ditingkatkan. Misalnya dalam sebulan penuh kita dilatih untuk bangun sebelum subuh ya, untuk melaksanakan makan sahur. Nah, diusahakan setelah bulan Syawal pun seperti itu. Berarti dipertahankan ya apa yang kita lakukan di bulan Ramadan. Setelah Ramadan itu di bulan Syawal ini tetap kita pertahankan, kalau perlu bahkan ditingkatkan. Itulah orang-orang yang sebenarnya berlebaran begitu atau berhari raya. Banyak hal yang bisa kita buktikan bahwa ketaatan kita ini meningkat. Karena jika tidak salah, arti Syawal sendiri ya, itu adalah meningkat. Dan tentu saja untuk meningkatkan amaliyah di bulan Syawal dan seterusnya setelah bulan Ramadan itu diperlukan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu juga ada keinginan kita, ada planning bahwa setelah Lebaran kita berusaha mempertahankan amaliyah di bulan Ramadan, kalau perlu ditingkatkan. Jadi ada niat ya, ada planning. Karena kalau tidak ada niat, sepertinya apa yang kita lakukan itu menjadi kurang berarti. Semua orang memahami bahwa bulan Ramadan adalah bulan latihan ya. Nah, setelah Ramadan
tidak mempertahankan latihan itu atau bahkan tidak meningkat, sepertinya percuma, kurang bermanfaat latihan kita itu. Tentu saja ini bagi orang-orang yang berpikir ya, itu akan difikirkan benar-benar apa yang kita lakukan itu. Sekali lagi bahwa peningkatan kita setelah Ramadan itu perlu hidayah dan taufik dari Allah. Juga kesungguhan kita untuk benar-benar melakukan peningkatan di bulan setelah Ramadan. Berbicara tentang hidayah menurut para ulama, hidayah adalah thariqatun musilatun ila maksud sawaun kana hasilan amla. Hidayah adalah suatu jalan yang bisa mengantarkan seseorang kepada tujuannya. Misalnya kita yang dari Jawa akan ke Sumatera menuju Pulau Sumatera. Nah, diperlukan thariqah, diperlukan jalan yang bisa dipakai untuk menyampaikan kita ke sana. Bisa saja dari Jawa ke Sumatera ini thariqahnya itu sebuah jembatan ya. Dari dulu memang pernah direncanakan akan dibuat jembatan ya di Selat Sunda itu, tetapi kemungkinan karena berbagai perhitungan itu tidak bisa diwujudkan katanya, walau alam ya. Dan bukan hanya jembatan, kita juga bisa mempergunakan kapal laut ya untuk menyeberang, atau juga bahkan pesawat terbang ya. Nah, keberadaan jembatan, kapal laut, atau kapal udara itu adalah thariqah ya. Bagi kita yang akan menyeberang laut untuk sampai ke Sumatera, maka thariqahnya salah satu dari 3 hal tadi ya. Jembatan atau kapal laut atau kapal atau pesawat udara. Sawaun kana hasilan amla. Jadi dengan adanya jembatan atau kapal laut atau pesawat udara, bagi kita yang akan menyeberang, berarti kita itu sudah memiliki hidayah. Sudah memiliki sarana. Walaupun kita sebenarnya tidak menyeberang, tidak jadi. Selama jembatan itu ada, atau kapal laut itu ada, atau pesawat terbang itu ada, artinya hidayah telah tersedia. Jadi sekali lagi, hidayah menurut para ulama adalah thariqatun musilatun ila maksud sawan kana hasilan amla. Adanya sarana untuk menyampaikan diri kita kepada tujuan. Apakah kita melalui sarana tersebut atau tidak, tetap kita mendapat hidayah. Itu maksudnya. Jadi ketika kita mesti sampai ke Sumatera, harus pergi ke sana, dan sarana untuk menyeberangi laut itu ada, maka kita disebut telah mendapat hidayah. Bisa saja sarananya ada, hidayahnya aja ada, tapi kita tidak jadi menyeberang. Tetap saja itu ada hidayah. Dan untuk hidayah biasanya berpasangan dengan taufik ya. Apa taufik itu? Taufik menurut para ulama adalah khalqu qudrati ta'ah. Dijadikan mampu untuk melaksanakan ketaatan. Contohnya ya,
tadi kita sudah punya hidayah nih. Ada sarana untuk menyeberang ke Sumatera. Ketika kita jadi menyeberang ke sana, sampai ke sana, berarti kita mendapat hidayah dan taufik. Bisa saja sarana itu ada, kita tidak jadi menyeberang, berarti kita hanya mendapat hidayah saja, tidak mendapat taufiknya. Padahal sebenarnya yang terpenting dari hidayah itu adalah taufik. Tetapi tidak mungkin ada taufik sebelum mendapat hidayah. Itu masalahnya ya. Dalam kehidupan beribadah kita, misalnya kita mendengar suara azan jam 12 siang, maka kita tahu bahwa waktu salat zuhur telah tiba. Nah, pengetahuan kita bahwa salat zuhur itu wajib dan sudah tiba waktu untuk dilaksanakan, itu hidayah. Apakah kita nanti melaksanakan salat zuhur atau tidak, tetap kita dapat hidayah. Dan ketika pada waktunya kita bisa melakukan salat zuhur, maka itu disebut taufik. Jadi jelas ya, hidayah dulu baru taufik. Tetapi bisa saja dapat hidayah, tidak mendapat taufik ya. Banyak orang yang tahu azan siang jam 12 itu adalah waktu untuk salat zuhur, tapi mereka tidak salat zuhur. Berarti mereka dapat hidayah, tetapi tidak mendapat taufik. Banyak orang tahu bahwa mempelajari ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tajwid, dan ilmu akhlak itu adalah wajib. Berarti mereka dapat hidayah. Apakah mereka melaksanakan atau tidak? Itu masalahnya. Tetap mereka dapat hidayah ketika mereka melaksanakan thalabul ilmi dengan mempelajari ilmu tauhid atau ilmu fikih atau ilmu tajwid atau ilmu akhlak, berarti dia mendapat hidayah dan taufik. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Arti penting dari hidayah itu untuk taufik. Dan betapa ruginya orang yang hanya mendapat hidayah saja ya, tidak mendapat taufik. Nauzubillahi min dzalik. Demikian juga dengan niat kita untuk meningkatkan peribadatan setelah bulan Ramadan ini, itu juga menunggu hidayah dan taufik. Di samping itu juga harus ada niatan ya dalam hati kita. Jadi ketemu hidayah dan taufik itu dengan niat kita. Kalau kita tidak ada niatan untuk meningkatkan, mungkin hidayah juga susah kita dapatkan ya. Karena takdirnya itu bertemu antara keinginan kita dengan hidayah dan taufik. Sekali lagi ya, hidayah itu adalah sarana, sedangkan taufik pertolongan dari Allah langsung. Seperti waktu sholat ya, kita mendengar azan duhur, itu hidayah bagi kita. Ketika kita melaksanakannya, itu adalah taufik. Jadi kita mendapat hidayah dan taufik. Bisa saja nanti pas adzan asar kita mendengar suara adzan, itu hidayah buat kita, tetapi kita tidak mendapat taufik, tidak melaksanakan salat asar misalnya, dengan berbagai alasan ya, bisa karena sibuk, bisa karena malas ya, misalnya. Berarti itu hanya dapat taufik amat, dapat hidayah saja, tidak mendapatkan taufik. Semoga dimengerti ya. Agar tidak terlalu panjang, saya cukupkan dulu ya. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.